Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mukminat rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ya. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Sampai mana? Mana? Tertipu, ha? Oh, antara harapan sama angan-angan ya? Iya. Ketika kita bicara antara harapan sama angan-angan, coba perhatikan baik-baik. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan faslu ar-raja wal amani. Ya, bab tentang antara harapan dan angan-angan. Ar-raja wal amani mimma yanbaghi anna man raja syai'an iltazama raja'uhu thalathata umur. Ya, yang sepantasnya bahwa barang siapa yang berharap sesuatu, maka harapannya itu harus ada 3 perkara. Ya, yang pertama dikatakan mahabbatu ma yarjuh, yaitu rasa cinta terhadap siapa yang diharapkannya, apa yang diharapkannya. Jadi cinta dia terhadap harapannya. Kemudian wa khaufuhu min fawatih, dan takut kehilangannya. Jadi kalau kita istilahnya nih, kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, maka tentunya kita ini juga harus cinta kepada Allah Azza wa Jal. Karena nggak mungkin seseorang dikatakan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara mereka tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini terjadi, maka ini disebut dengan apa? Dengan angan-angan. Karena angan-angan sama harapan ini jauh berbeda banget. Ya, berapa banyak orang yang kemudian ya, mereka kelihatannya berharap, padahal pada dasarnya mereka sedang berangan-angan karena nggak ada rasa cintanya. Yang kedua adalah khawatir atau takut untuk kehilangannya, tidak mendapatkannya. Kemudian yang ketiga adalah wasa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan, berusaha ya untuk mendapatkannya sebisa mungkin, berusaha. Ini 3 hal. Maka orang yang disebut dengan berharap harus ada 3 hal ini. Kemudian wa ammar raja la yuqarinuhu syai'un min dalika fahuwa min babil amani. Kalau harapan kita nggak dikaitkan dengan 3 hal ini, ya 3 hal ini salah satunya aja hilang, maka kita disebut dengan berangan-angan. Nanti saya kasih dalilnya semuanya. Ya. Jelas?
Kemudian warraja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Karena apa? Harapan itu adalah sesuatu, sedangkan berbeda dengan angan-angan. Angan-angan sesuatu yang lain. Jadi tidak bisa disamakan antara harapan dengan angan-angan. Faqul rajin khaif wa sa'iru ila tariq idza khafa asra asair makhafat al-fawat. Setiap orang yang berharap ya adalah orang-orang yang khawatir. Kenapa? Wasair ala tariq, ya, dia itu berjalan pelan-pelan, ya, dan dia bisa merasakan rasa takut. Idza khafa asra as-sairu makhafat al-fawat. Begitu dia merasakan rasa takut, dia akan cepat-cepat jalannya, takut kehilangan harapannya. Ya, jelas di sini berbeda dengan orang-orang yang berangan-angan. Berangan-angan bagaimana? Kalau orang berangan-angan, mereka berjalannya kayak orang santai, nggak serius. Ya, namanya juga berangan-angan, cuman kayak orang ngimpi, tahu, berhayal. Kalau saya contoh orang yang banyak tentang masalah dunia. Jadi orang kaya enak ya, punya mobil, bisa jalan-jalan ke sini, makan enak, gini. Nah itu model kayak gitu tuh berangan-angan. Ya, ini bedanya. Tapi kalau berharap, makanya ketika keharapan kita hanya kepada Allah, Allah jadikan kita orang yang memperhatikan urusan kita sama Allah, sangat memperhatikan. Nah, di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Di ayat ini semua dimasukin. Coba perhatikan, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Ini yang disebut dengan raja. Ya, bersegera. Kenapa? Mereka sambil berharap dan cemas dalam berdoanya, bersegera melakukan perbuatan baik, ya, artinya eksekusi tentang harapannya tadi sambil berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan cemas. Berdoa kepada Allah dengan berharap dan juga cemas. Kemudian apa? Wa kanu lana khashiin. Allah katakan, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di dalam surat Al-Isra ayat 57 Allah berfirman, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Allah katakan, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Ya, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Berarti apa? Di sini mereka berusaha meraih harapannya, bersegera meraih harapannya, ya, dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya. Ini yang dimaksud harapan yang benar. Sungguhnya adab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, coba perhatikan, ya, mereka itu berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah, berlomba-lomba. Karena orang yang berharap pasti bersegera. Kalau nyantai namanya nggak berharap, angan-angan. Ya, mereka mengarahkan segala kemampuan berupa amal saleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan kepada rahmatnya. Karena berharap ini ada 3 sifat yang nempel tadi: cinta, takut, sama apa? Cinta, takut, sama berusaha untuk mendapatkannya, yaitu
harapan itu sendiri. Cinta, takut, dan berharap. 3 hal inilah yang menjadikan seseorang akan mudah ikhlas sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, ya, coba perhatikan, ya, mereka itu menghindari penyebab datangnya adab Allah SWT ketika mereka takut, ya, dan berharap rahmat Allah. Sesungguhnya adab Allah itu sesuatu yang harus ditakuti. Maksudnya apa? Itulah yang harus betul-betul diwaspadai dan memelihara diri dari sebab-sebabnya. Nah, 3 sifat ini, ya, yang terjadi pada orang yang berharap. 3 sifat, perhatikan. Yang pertama adalah sifat khauf, yaitu rasa takut. Nanti saya jelasin detailnya bagaimana kemudian seseorang itu terhadap rasa takutnya. Kemudian yang kedua adalah sifat ar-raja, yaitu pengharapan. Jelas? Yang ketiga adalah mahabbah, rasa cinta. Mahabbah yang Allah Subhanahu wa taala berikan semua ini kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi lagi, orang yang mereka karena Allah hidupnya berusaha mendekatkan diri kepada Allah, Allah kasih 3 sifat ini. Yang pertama khauf, yaitu rasa takut. Yang kedua ar-raja, yaitu pengharapan. Yang ketiga adalah mahabbah, yaitu cinta yang Allah berikan kepada orang yang mendekatkan diri. Nah, kemudian Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 sifat ini dengan sempurna, maka sempurnalah segala urusannya. Barang siapa memiliki 3 sifat ini dengan sempurna, maka sempurnalah segala urusannya. Dan apabila hatinya kosong dari sifat-sifat ini, maka kebaikan-kebaikan pergi darinya, hingga akhirnya dipenuhi dirinya dengan keburukan. Jadi kita pilih nih, kalau kita bicara kebaikan, mau deketin Allah, maka 3 sifat inilah yang berjalan. Begitu 3 sifat ini pergi, diri kita baik berubah menjadi buruk secara otomatis. Jelas sampai di sini? Oke. Yang berikutnya, kita bicara dulu tentang rasa takut. Nanti kadar rasa takut bagaimana, kemudian kita juga berbicara tentang bagaimana cara menimbulkan rasa takut. Menimbulkan rasa takut juga kita berbicara juga. Yang pertama, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kadar rasa takut yang wajib dimiliki seorang hamba adalah seukuran rasa takut yang bisa mendorong melakukan hal-hal yang wajib dan menjauhi yang haram. Rasa takut itu ada kadar rasa takut yang wajib, yaitu apa? Mendorong seseorang melakukan amalan wajib dan menjauhkan dari yang haram. Ini rasa takut yang wajib. Jelas? Mendorong melakukan amalan yang wajib dan menjauhi dari yang haram. Kemudian rasa takutnya bertambah lagi. Dan ini rasa takut amalan-amalan yang dianjurkan, yaitu yang disunnahkan, yaitu apa? Apabila naik lagi rasa takutnya, maka membangkitkan jiwa untuk semangat mengerjakan amalan sunnah, mengerjakan amalan sunnah dan ketaatan. Jelas? Dan menjauhkan dari yang makruh. Ini rasa takut kadar yang berikutnya, ya, menjadikan jiwa semangat melakukan amalan sunnah dan ketaatan dan menjauhi amalan yang makruh. Tapi tentunya setelah yang wajib dikerjakan dan yang haram ditinggalkan. Paham ya? Jelas? Oke. Kemudian rasa takut yang berikutnya. Rasa takut yang berikutnya ini adalah rasa takut yang haram. Kalau sudah naik ke tingkat yang ketiga ini yang bahaya. Yaitu gimana? Apabila rasa takut itu melebihi dari hal yang tadi sehingga bisa menyebabkan sakit badannya atau kecemasan permanen sehingga membuat seseorang putus asa. Sehingga membuat seorang sakit badannya.
Kemudian apa? Kecemasan permanen, tahu? Cemas terus, bingung, stres ini. Nah, itu kalau masuk ke dalam itu sudah berlebihan, ya. Sehingga rasa takut ini menjadikan seseorang putus asa, putus asa. Nah, rasa takut yang ketiga ini adalah yang haram. Jadi gini, tingkatan rasa takut yang pertama adalah rasa takut yang wajib, menjadikan seseorang melakukan amal yang wajib dan menjauhi dari amalan yang haram, menjauhkan diri dari amalan yang haram. Jelas? Rasa takut yang kedua yaitu rasa takut yang sangat dianjurkan, yaitu amalan sunnah tadi, mengerjakan yang sunnah, ya, dan kebaikan, serta menjauhkan diri dari yang makruh. Itu naik tingkatan. Jadi yang wajib dilakuin plus yang sunnah juga dilakukan, yang haram ditinggalkan plus yang makruh juga ditinggalkan. Jelas? Nah, kemudian yang makruh ditinggalkan disertai dengan apa? Tidak berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Karena berapa banyak orang-orang terjerumus ke dalam kemaksiatan berawal dari hal yang mubah tapi berlebihan. Contoh, ya, ngobrol mubah boleh, tapi kalau sudah ngobrolnya berlebihan akhirnya jadi kemaksiatan. Ya, bergaul boleh, tapi kalau bergaulnya berlebihan, nggak ngelihat siapa yang diajak bergaul, maka menjadi sesuatu yang haram. Ya, kemudian rasa takut itu naik lagi, naik ke tingkatan yang ketiga, maka rasa takut ini menjadi rasa takut yang haram karena menjadikan seseorang putus asa terhadap rahmat Allah, sehingga membuat dirinya cemas permanen, cemas terus, membuat badannya jadi sakit. Jelas? Oke. Yang berikutnya, kita berbicara dulu tentang masalah keutamaan berharap, raja. Harapan itu keutamaannya apa aja? Ya. Terus cara menimbulkan harapan, baru kemudian kita akan berbicara dengan masalah rasa takut, keutamaannya apa aja, dan cara menimbulkan rasa takut bagaimana. Yang pertama, keutamaan berharap, raja. Kita berbicara kan bahwasanya raja itu memiliki keutamaan. Ada sekitar 5 keutamaan kita bicara secara umum. Yang pertama, raja itu menjadikan terwujudnya cita-cita. Menjadikan terwujudnya cita-cita. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi. Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi ketika seseorang berprasangka baik, maka Allah akan wujudkan prasangka baiknya tadi. Maka ini menjadikan cita-citanya bisa terwujud. Karena kita berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ya, dimudahkan istiqomah dalam kebenaran. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Allah katakan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi yang berharap rahmat Allah. Nah, dan kedatangan hari kiamat. Artinya apa? Mereka berharap selamat di hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah Azza wa Jalla. Artinya mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa berharap tadi akan menjadikan seseorang istiqomah, mudah mengikuti jalannya Rasulullah. Karena Allah katakan orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan adalah 3 jenis manusia. Yang berharap sama Allah,
Ya, kemudian berharap selamat di hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Di dalam tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan suri tauladan yang baik ini hanya akan diikuti oleh orang-orang yang menginginkan Allah dan hari akhir. Hal ini terjadi karena iman yang dimilikinya, rasa takut kepada Allah dan berharap pahalanya, ya, dan takut akan siksanya, semua itu mendorong untuk mencontoh Rasulullah. Saya ulangi lagi. Ya, faktor-faktornya yang pertama iman yang dimilikinya, satu. Kemudian rasa takut kepada Allah, dua. Mengharapkan pahala kepadanya, tiga. Saya ulangi lagi, iman yang dimilikinya, satu. Dua, rasa takut kepada Allah, dua. Mengharapkan pahala dari Allah, tiga. Serta takut akan siksanya, empat. Ini semua mendorong untuk meneladani Rasulullah. Jelas empat sifat ini? Iman kepada Allah, rasa takut kepada Allah, mengharap pahalanya, serta takut akan siksanya. Ini disebutkan dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Al-Ahzab ayat 21. Jelas? Oke. Yang ketiga, seseorang yang berharap kepada Allah, berharap dengan baik, maka mereka akan selamat dari siksa Allah, dari adab. Sudah? Saya jelasin dalilnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Janganlah sekali-kali, ya, salah seorang di antara kalian mati, ya, dalam keadaan apa, kecuali dalam keadaan apa? Kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jalannya sekali-kali seorang di antara kalian mati kecuali, ya, atau sebelum berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, apa maksudnya antara meninggal sama baik sangka? Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah nomor 4261, ada hubungannya erat nih, dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab Janaiznya nomor 983. Ya, dikatakan dalam hadis ini, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa fil maut. Perhatikan, Rasulullah masuk ke mana? Ke seorang pemuda, datengin seorang pemuda sedangkan dia dalam kondisi sekarat. Ya, faqala kaifa tajiduka. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu? Qala arjullah wa akhafu dunubi. Kata dia mengatakan, saya berharap kepada Allah dan aku takut akan dosa-dosaku. Apa kata Nabi SAW? La yajtami'ani fi qalbin abdin fi mithli hadal mautin illa atahu Allah alladhi yarju wa ammanahu alladhi yakhaf. Rasulullah mengatakan, tidaklah harapan dan rasa takut itu berkumpul dalam hati seorang hamba di saat seperti ini, pas mau mati, alias dalam kondisi dekat ajal, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkannya, yaitu berupa rahmat, ya, dan akan melindungi dari segala hal yang ditakutkannya, yaitu berupa siksanya, dosanya, dan lain sebagainya. Allah ampuni dosanya
dan Allah berikan rahmatnya, terutama dalam kondisi dekat-dekat ajal. Makanya Rasulullah mengatakan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Berbaik sangka kepada Allah. Yang keempat, ya, orang yang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla berharap mereka akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi bahagia. Al-Ankabut ayat 5. Dan juga ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Saya jelasin surat Al-Kahfi dulu. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam kondisi bahagia, maka hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 5, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajrallahi la'atiu wa huwas samiul alim." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jelas? Yang kelima, terhindar dari putus asa. Terhindar dari putus asa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma indallahu minar rahmati ma qanata min jannatihi ahad." Rasulullah mengatakan, barang siapa, ya, kalau seandainya seorang mukmin itu mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, seorang mukmin niscaya dia tidak akan ada seorang pun mukmin yang berharap akan surganya karena saking takutnya tentang siksanya. Mereka berharap yang paling besar adalah terhindar dari siksa Allah, paling besar. Ya, sebaliknya, kalau seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun kafir yang putus asa dari surga Allah. Jelas di sini. Artinya orang mukmin ini nggak akan pernah ngerasa aman, oh saya bakal masuk surga. Enggak. Jadi rasa takutnya terhadap adab Allah itu bisa jadi lebih besar daripada harapannya untuk masuk surga. Yang ini justru dari rasa takut ini Allah akan menghindarkan dari rasa takutnya dan masukkannya ke dalam surga. Makanya orang mukmin itu rasa takutnya nyelamatin dirinya sendiri. Sebaliknya, kalau seandainya orang kafir tahu rahmat Allah, maka mereka nggak akan pernah putus asa dari surga. Mereka akan terus memperbaiki diri, masuk Islam dan lain sebagainya. Karena mereka apa? Mengerti bagaimana surga itu tadi. Jelas? Nah, sekarang cara menumbuhkan harapan. Ada 4 poin yang kita harus pahami. Jam berapa ini? Cepat banget. Poin yang pertama, menumbuhkan harapan dan menguatkannya. Yang pertama adalah mengingat anugerah dan nikmat Allah.
mengingat anugerah dan nikmat Allah. Dalilnya ada di dalam surat Hud ayat 6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin." Allah mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk melata pun, artinya yang berjalan di atas muka bumi, di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu ngasih nikmat dan anugerah setiap makhluknya. Jelas? 2. Menghayati banyaknya pahala dan sedikitnya hitungan dosa. Menghayati banyaknya pahala dan sedikitnya hitungan dosa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dalam Sahihain disebutkan, yaqulullah idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'ah fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Allah berfirman, ini diskusi ya, jika hambaku bertekad melakukan keburukan, jangan dicatat sampai dia melakukannya. Subhanallah. Jadi kalau orang cuma niat buruk, tok niat, maka Allah nggak catat apa-apa. Jelas? Fa'in amilha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukan dosanya, maka tulis sebanding dengan dosanya. Kalau kita bilang 1 dihitung 1 lah. Jelas? Wa in tarakaha, kalau dia meninggalkan dosanya min ajli, karena aku, ninggalin dosanya, faktubuha lahu hasanah, tulis buat dia 1 kebaikan. Bayangin, ninggalin dosa ditulis 1 kebaikan. Jelas? Tapi tentunya karena Allah ya. Kemudian wa idza arada ayya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Kalau dia kepingin, istilahnya niat melakukan kebaikan ya, dan dia belum melakukannya, maka tulis buat dia 1 kebaikan. Jelas? Kemudian fa'in amilaha faktubuha lahu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ah. Kalau dia melakukan kebaikan tersebut, maka tulislah 10 sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Berarti catatan dosa itu cuma dalam masalah apa? Masalah melakukan kemaksiatan, itu pun ditulis sebanding dengan dosanya. Jelas? Tapi kalau dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah, dapat pahala. Niat baik karena Allah ya, belum melakukan, dapat pahala kebaikan. Kemudian bisa melakukannya, ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Berarti hitungan pahala jauh lebih banyak daripada hitungan dosa. Kita bertanya-tanya, kenapa penghuni neraka lebih banyak? Harusnya kalau kayak gini penghuni surga yang banyak dong. Karena banyak orang yang mereka condong kepada keburukan, sedangkan orang yang bisa melakukan kebaikan dan Allah terima, mereka yang Allah kasih rahmat alias hidayah. Jadi sekecil apapun ketaatan hanya bisa datang dari Allah. Allah yang ngasih hidayah, yang bisa membuat kita melakukan ketaatan sekecil apapun. Jelas? Yang ketiga, merenungkan luasnya rahmat Allah. Merenungkan luasnya rahmat Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluhu." Rasulullah mengatakan, berkatalah yang benar, mendekatlah kepada Allah, dan terimalah kabar gembira bahwa sekali-kali amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Sekali-kali amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Jelas? Kemudian para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau pun enggak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, qala wala ana illa ayyataghamadani Allahu minhu birahmati. Dikatakan saya pun nggak bisa masuk surga dengan amal saya sendiri, kecuali Allah melimpahkan dengan rahmatnya. Maka ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu sangat luas, karena kunci masuk surga itu bukan amal, masuk ke dalamnya pakai rahmat. Tapi buat kita masuk ke tingkatan di dalam surga, tingkatan yang keberapa itu baru pakai amal. Jadi amal itu berfungsi untuk meletakkan seseorang di tingkatan surganya. Tingkatannya di bawah atau di atas pakai amal saleh. Jelas? Yang keempat, mengingat luasnya ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Imam Albani dikatakan, inna iblisa qala li rabbih bi izzatika wa jalalika la abrahu ughwiya bani adama ma damatil arwahu fihim. Perhatikan, sesungguhnya iblis berkata kepada Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu. Bayangin, iblis bersumpah loh ini, demi kemuliaan dan keagunganmu, aku senantiasa akan menyesatkan anak Adam selagi masih ada ruh di dalam badannya. Coba perkataan iblis, perhatikan, aku senantiasa akan menyesatkan anak Adam selama masih ada ruh di dalam badannya. Jadi kalau dia masih hidup, ya disesatin terus sama iblis, gak berhenti. Kalau sudah meninggal baru berhenti. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jawab perkataannya iblis. Faqala Allah, fa bi izzati wa jalali. Allah mengatakan, demi kemuliaan dan keagunganku, ya, la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Allah mengatakan, aku senantiasa mengampuni dosa mereka selagi mereka memohon ampun kepadaku. Berarti kan aku senantiasa memohon ampun kepada mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jelas? Kemudian juga dikatakan oleh di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Perhatikan, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man khafa adlaj. Perhatikan, barang siapa yang takut mereka akan berjalan semalam suntuk. Ya, maksudnya apa? Berjalan menuju kepada ketaatan. Wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang berjalan semalam suntuk akan mencapai tujuannya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Bukanlah barang dagangan milik Allah adalah sesuatu yang mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Bukankah milik Allah, barang milik Allah adalah surga. Artinya apa? Kita kalau mau mendapatkan surga, kita harus berusaha dengan kuat, yaitu berharap pada Allah dengan kuat, disertai dengan amal saleh. Kemudian wa huwa subhanahu kama ja'ala raja
li ahli amal salihah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berharap ya untuk melakukan amal saleh, wa kadzalika ja'alal khaufu li ahli amal saleh. Allah juga menjadikan rasa takut orang-orang yang melakukan amal saleh. Jadi antara rasa takut dengan harapan itu seimbang. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan amal saleh, maka mereka akan berharap dan juga mereka juga takut kepada Allah. Fa'ulima anna raja' wal khauf nafi' maqtarana bihil amal. Ketahuilah bahwa rasa takut, harapan dan rasa takut itu akan bermanfaat kalau disertai dengan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan adab Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan disertai dengan hati yang takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka lah ya akan kembali kepada Tuhan mereka. Apa maksudnya? Memberikan apa yang mereka berikan disertai dengan rasa takut. Rasulullah menjelaskan, orang kalau beramal soleh sambil takut amalnya ketolak, maka ini yang disebut dengan seperti ini, maka Allah akan berikan apa yang mereka harapkan. Berarti kan beramal soleh sambil hatinya takut ditolak amal solehnya. Ini berarti apa? Berharap sambil disertai dengan rasa takut. Rasulullah mengatakan, ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka lah yang bersegera melakukan kebaikan. Yaitu apa? Beramal soleh sambil takut kalau enggak diterima. Itu yang dimaksud. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dari sifat-sifat ini semua sesungguhnya mereka akan kembali ya kepada Tuhan mereka, dan mereka itu bersegera untuk melakukan kebaikan ya, dan mereka lah orang-orang yang segera memperoleh kebaikannya. Jelas? Paham? Oke. Masih ada waktu? Ini masih ada lagi, kita berbicara tentang masalah hal-hal yang menimbulkan rasa takut. Kita lanjutkan berikutnya aja tentang, karena apa? Ada bab tentang rasa takutnya para sahabat kepada Allah. Masih di bab yang sama. Ya, masih di bab yang sama, ada judul rasa takut sahabat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga pembahasannya lumayan panjang. Kalau cukup waktunya saya jelasin. Cukup ya? Cukup, oke. Ya udah lanjut deh. Saya pikir mau pertanyaan dulu, enggak. Terus kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan khaufus sahabah min Allah Ta'ala, rasa takut sahabat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian man ta'ammala ahwal sahabah, barang siapa yang merenungi ya kondisi para sahabat, wajaduhum fi ghayah amal ma'a ghayatil khauf, mereka itu kita dapatkan mereka dalam apa? Dalam puncak amal saleh bersamaan dengan puncak rasa takut. Jadi amal solehnya tambah kenceng, rasa takutnya juga tambah kenceng.
Jadi antara rasa takut sama amal soleh ini sebenarnya sejalan. Ya. Wa nahnu jami'an baina taqsir bal tafrid wal aman. Fahada sadiq radhiyallahu anhu yaqul wadittu ana sya'ratun fi jambil mu'min. Dzakarahu Ahmad anhu. Dikatakan sedangkan kita ini ya dalam beramal ini taksir, kurangnya amal saleh, bal tafrid, suka lalai, wal amn, ngerasa aman dari adab Allah. Tapi kalau sahabat enggak, berbeda. Makanya Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, kata Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wadattu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'min. Ya, kata Abu Bakar, seandainya aku berharap seandainya aku menjadi sehelai rambut di sisi hamba yang beriman. Tahu maksudnya di sisi hamba yang beriman? Hamba yang beriman yang jelas-jelas Allah selamatin, Abu Bakar berharap jadi sehelai rambutnya saja, biar ikut selamat. Paling enggak jadi satu rambut tidak apa-apa. Padahal Abu Bakar adalah orang yang membenarkan apa yang Rasulullah katakan dan perbuat. Ngikutin lagi, banget diikutinya, tapi masih khawatir kalau nggak selamat, kebayang nggak? Kemudian wadakara anhu aidan annahu kana yamsiku bilisanihi yaqul hadzal ladzi awradanil mawarid. Ya, disebutkan tentang Abu Bakar juga, dia itu pernah memegang lidahnya sambil ngomong apa? Ini yang menggiringku kepada kebinasaan. Siapa? Lidahnya dia. Padahal Abu Bakar itu orang yang jaga banget, tapi masih takut dan tentang lidahnya nggak selamat. Wa kana yabki katsir, dan Abu Bakar ini sering nangis. Bahkan kata Abu Bakar, ibku, nangislah engkau, nangislah. Fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian nggak bisa nangis, maka pura-pura nangis. Artinya berusaha gimana pun nangis. Kenapa? Karena nangis itu ngelembutin hati. Jadikan hati kita sensitif terhadap apa? Adab Allah, kita takut. Maka dengan cara apa? Kalau kita sering nangis, itu baik. Maka tapi apa? Sebaliknya, orang yang sering tertawa akan mematikan hatinya, menjadi keras. Makanya disuruh untuk nangis. Kemudian wa kana idza qama ila salati ka'annahu ud min khasyatillahi azza wajal. Subhanallah. Mereka para sahabat itu kalau kata Ibnu Qayyim, kalau berdiri di salat kayak sebatang pohon, enggak gerak belas. Khusyuk luar biasa dari rasa takutnya kepada Allah azza wajal. Bayangin. Kayak batang pohon yang diam sudah. Karena rasa takutnya. Wa ata bita'ir faqalabahu thumma qala ma sayda min sid ya wala quti'at syajar min asyajar illa bima dayya'at min at-tasbih falamma ahdara qala li Aisyah ya bunayya inni asabtu min mal muslim hadhil aba'ah wa hadhil jilab ya wa hadzal abd fa asri'i bihi ila Ibnu Khattab wa qala wallahi law wadidtu anni kuntu hadhihi syajarata tu'kal ya wa tu'dad. Pernah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ya bahwa aku ini ya membawa dari harta orang-orang muslimin, maka kasih abaya ini, bejana untuk memeras susu ini, hamba ini kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab, supaya itu tadi yang nggak dihisap saking takutnya sama Allah. Berarti
ini dan di kemudian hari. Takut terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan. Jadi rasa takut sama Allah itu ya, akan bertambah ketika kita takut terjerumus dalam kemaksiatan. Jelas? Bagaimana? Jadi Nabi SAW menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2442. Silakan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ini menunjukkan orang menutupin aib itu, mereka juga orang-orang yang muhasabah dirinya. Yang dimana dia merasa belum tentu dia bisa selamat dari dosa yang sama. Maka dia akan menutupi aib saudaranya dan menasihati saudaranya. Ya, maka Allah akan menutupi aibnya dia di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar doa supaya terhindar dari kesyirikan. Ini menunjukkan kalau kita takut sama kemaksiatan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 716. Di mana doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lam. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, ya, sedangkan aku mengetahuinya. Dari perbuatan syirik, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak ketahui. Ya. Kemudian yang kelima, khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2463. Dikatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan perbuatan ahli surga, ya, hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya sehasta aja. Faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka di akhir hidupnya tiba-tiba melakukan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalamnya. Kita mungkin tanya-tanya, lah kok bisa? Iya. Ternyata amalan ahli surga yang dia lakukan, ya apa yang dilihat orang. Pertanyaannya, hati manusia ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Maka orang yang melakukan amalan ahli surga di awal hidupnya, kemudian dia lakukan nggak ikhlas karena Allah, berarti kan tidak ikhlas karena Allah, maka Allah akan tunjukkan sifat aslinya ketika di akhir hidupnya. Kalau nggak ikhlas karena Allah, Allah akan tutup dia dengan dia melakukan kemaksiatan, sehingga aslinya kelihatan. Makanya setiap orang aslinya itu ditutupnya. Jadi selama ini kalau dia lakuin amal soleh, kelihatannya di depan orang, tapi bukan karena Allah, Allah biarin terus. Sampai akhir hidupnya, Allah buat dia nutup dengan kemaksiatan. Jadi kalau ibaratnya, Ibnu Rajab mengatakan, kalau seseorang itu ada penyakit di hatinya, kayak riya, sum'ah, kecil penyakitnya, suatu saat penyakitnya akan menampakkan aslinya. Begitu aslinya keluar, langsung ditutup dengan posisi aslinya tadi. Ini dia. Sebaliknya, Nabi SAW mengatakan sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ya, adapun orang yang mengerjakan amalan perbuatan ahli neraka di awal. Kenapa? Karena nggak ngerti, jahil. Paham ya? Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai kalau saat itu dia mati, dia masuk neraka. Antara dia sama neraka tinggal apa? Sehasta aja. Fayasbiqu alaihi kitab, maka takdir mendahulunya. Faya'malu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Maka dia tiba-tiba melakukan amalan ahli surga, kemudian masuk ke dalamnya karena dia jahil.
Subhanallahnya apa? Dia mulai memperbaiki diri, dapat hidayah. Menutup hidupnya dengan amalan ahli surga. Maka dia masuk ke dalam surga. Jelas? Makanya disebutkan tentang kisahnya Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Bidayah dan Nihayah. Disebutkan apa? Ketika Imam Ahmad hendak meninggal, dia mengatakan belum. Anaknya kaget. Kenapa ini kok bapaknya ngomong belum ini? Ya, maka anaknya tanya kepada bapaknya. Pas waktu sadar, ya, apa kata Imam Ahmad? Ya bunayya, ini iblis waqifun fi zawiyatil bait. Naudzubillah. Kata Imam Ahmad, wahai anakku, iblis itu tadi berdiri di sudut rumah. Wa huwa adun ala usbu'i. Naudzubillah. Dia apa? Jadi kayak nipu. Dia sedang gigit jarinya. Orang kalau gigit jari itu artinya apa? Hah? Nyesel rugi. Kata iblis apa? Wa huwa yakul. Ya, futtaniya Ahmad. Kata iblis, engkau telah lolos dari fitnahku, wahai Ahmad. Sambil iblis kelihatan kayak nyesel. Udah. Orang kalau tergoda mengatakan, oh iya, saya sudah ini. Oh kena kita. Kenapa? Bangga di. Makanya iblis pun goda Imam Ahmad, ngomong, oh engkau telah lolos dari fitnahku. Maka Imam Ahmad langsung sadar mengatakan, belum. Tetap waspada. Bayangin, mau meninggal sama iblis digoda. Hati-hati. Jangan sampai orang amalkan dan untuk apa? Pahala saya sudah banyak. Cara goda iblis itu halus, tidak kerasa, tapi bisa buat kita terjerumus ke dalam neraka. Makanya takutlah sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW dalam sujudnya sering apa? Berdoa apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 683. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Jelas? Waktunya sudah ini selesai. Cukup insyaallah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berharap selalu kepada Allah, ya, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan rasa takut kepada diri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka serta murkanya, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khotimah serta memasukkan kita semua ke dalam surga. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.